Mazhab kita wajib setiap malam niat untuk niat puasa esok hari. Itu rukun yang pertama, wajib niat setiap malam di bulan suci Ramadan. Rukun yang kedua, cuma dua rukun puasa itu. Rukun yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dari waktu fajar, dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Udah, cuma dua rukun doang. Kalau dua ini kita jalankan ketika kita ibadah puasa nanti, maka ibadah puasa kita sah. Nah, apa aja yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa itu ada 8. Yang pertama, murtad, keluar dari Islam. Orang lagi puasa, dia murtad, keluar dari Islam, baik dengan keyakinannya, ucapannya, ataupun perbuatannya, batal puasanya. Karena murtad keluar dari Islam adalah hal yang membatalkan puasa. Yang kedua yang membatalkan puasa, haid, nifas, dan melahirkan bagi perempuan. Haid, nifas, lahirin, lagi puasa, batal. Yang ketiga yang membatalkan puasa, al-junun, gila. Lagi puasa, gila dia. Walaupun habis itu sadar lagi, batal. Yang keempat yang membatalkan puasa, al-ighma, awis syukur, pingsan. Ya, pingsan. Pingsan atau mabuk, hilang akal. Maka batal puasanya, walaupun habis itu sadar lagi, batal puasanya, pingsan. Yang kelima yang membatalkan puasa, al-jima, melakukan hubungan suami istri. Dan kalau orang yang batal karena melakukan hubungan suami istri, bukan cuma sekedar batal habis itu mengqadha, bukan, tapi wajib bagi dia 3 hal. Ada 3 hal yang wajib dilaksanakan. Yang pertama, memerdekakan budak. Tapi zaman sekarang udah nggak ada perbudakan. Budak maksudnya hamba sahaya, ya, hamba sahaya. Zaman sekarang nggak ada yang punya budak. Berarti pindah ke hal yang kedua, apa? Som syahrain mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, harus berturut-turut. Andai kata dia udah 1 bulan setengah, batal di tengah, ngulang lagi dari awal, harus 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, kalau dia nggak kuat, misalkan nggak kuat, dia orang udah tua, nggak mampu puasa kalau 2 bulan berturut-turut, atau dia punya penyakit, kata dokter kalau puasa 2 bulan berturut-turut bisa meninggal ini orang, jangan. Kalau nggak kuat, maka yang ketiga dia memberikan it'am sittina masakin, memberikan 60 makanan kepada fakir miskin. 60 orang kasih makan. Yang keenam yang membatalkan puasa adalah istimna. Istimna itu tolabu khurujul mani, mengeluarkan air mani atau air sperma dengan sengaja, ya. Mengeluarkan air sperma atau air mani dengan sengaja, ya, baik karena apapun, baik dengan pikirannya ataupun karena dirinya sendiri ataupun orang lain, itu membatalkan puasa kalau sengaja. Kalau nggak sengaja gimana? Misalkan dia mimpi basah nggak sengaja, maka batal apa enggak? Nggak batal karena tidak sengaja. Yang membatalkan itu hanya kalau mengeluarkan air mani atau air sperma dengan sengaja. Kalau nggak sengaja tidak membatalkan puasa. Yang ketujuh yang membatalkan puasa, istiqoah, muntah disengaja. Dia sengaja ngajain muntah, batal puasanya. Kalau nggak sengaja gimana? Misalkan ada orang yang kadang-kadang naik mobil mabokan, ya, baru naik mobil, baru jalan muntah dia, maka kalau tidak sengaja tidak membatalkan selama sisanya itu nggak ditelan lagi. Yang terakhir yang membatalkan puasa, masuknya sesuatu ke dalam rongga-rongga tubuh yang terbuka, mulut, hidung, telinga, mohon maaf, lubang kemaluan depan, lubang kemaluan belakang. Kalau masuk sesuatu maka membatalkan puasa. Kalau mata nggak termasuk lubang rongga yang terbuka, enggak. Tapi menurut Imam Ghazali, mata ini juga bisa membatalkan kalau ada sesuatu yang masuk, pakai insto tuh. Tapi dalam madhab kita, madhab Syafi'i, secara mu'tamad maka tidak membatalkan kalau mata. Jadi hati-hati aja, mendingan kalau nggak urgen banget, nggak penting banget, pakai tetes mata, nanti aja nunggu buka. Tapi kalau emang punya penyakit harus misalkan per sekian jam harus netesin, nggak apa-apa, tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga-rongga tubuh yang memang terbuka, mulut, hidung, telinga, kemaluan depan, kemaluan belakang. Nah, itu 8 hal yang bisa membatalkan puasa kita. Yang pertama murtad, yang kedua haid, nifas, dan melahirkan, yang ketiga gila, yang keempat pingsan, yang kelima melakukan hubungan suami istri, yang keenam mengeluarkan air mani dengan sengaja,
yang ketujuh muntah disengaja, yang kedelapan masuknya sesuatu ke dalam rongga-rongga tubuh yang terbuka.